Bab ke-16. Sanksi kecil untuk Rachel. Kamu kenapa sih Olivia? Kenapa menjaga jarak dari aku? Bukankah kita adalah saudara? Kita adalah sepupu. Bahkan sejak kecil kita sering bermain bersama. Kita selalu kemana-mana bersama. Tapi kenapa kamu seolah menjaga jarak dan tidak ingin lagi bersahabat dengan aku? Dengan air mata yang berlinang pelan, Rachel bertanya. Berhasil membuat semua orang yang hadir di sana membuat iba terhadap dirinya. Terutama Aldo. Oh, begini ya cara Rachel mencari simpati dari semua orang. Nggak heran sih dikasih seandainya posisi Olivia asli benar-benar terjepit dan susah untuk berdiri di kakinya sendiri. Lula mengambil kesimpulan dalam hatinya. Rachel, kamu yang sabar. Ya, kamu adalah wanita yang baik. Jangan sedih. Kamu nggak pantas untuk bersedih dengan hal kecil. Hibur pria itu sambil dengan lembut mengusap pipi Rachel. Wanita itu pun menganggukkan kepalanya. Wanita baik? Wanita baik-baik mana mungkin merebut suami orang. Wanita baik-baik akan tahu cara menghargai pernikahan orang lain dengan tidak mendekati pria yang sudah menikah. Apalagi sudah memiliki anak. Batin Lula mencibir ucapan suaminya yang memuji-muji Rachel. Olivia menaruh sikutnya di meja. Tangannya menempa dagu. Menyaksikan dengan seksama sikap Aldo yang begitu perhatian terhadap Rachel. Kalian romantis banget, ya? So sweet. Pujinya dengan sindiran. Olivia, jaga mulut kamu baik-baik. Tante Ita dengan lantang menghardik sikap Olivia yang dianggap tidak sopan. Aldo dan Rachel pun menoleh ke arah Olivia. Kamu jangan salah paham Olivia. Ada adalah pria yang baik hati. Dia menghibur aku yang sedang sedih. Jelas Rachel. Oh iya, keren deh. Beberapa waktu lalu aku sedang sedih. Tapi ada hanya peduli pada laptopnya saja. Padahal aku istrinya. Kamu keren karena sudah berhasil membuat Aldo iba sama kamu, Rachel. Ucap Olivia sarkas. Maksud kamu apa Olivia? Kenapa kamu harus cemburu sama sepupu kamu sendiri? Padahal kalian sudah lama sahabatan. Cecar Tante Ita tidak terima dengan sikap sarkas yang diperlihatkan oleh Olivia. Ma, tenanglah. Kata Tuan Okan agar istrinya itu tidak terus-terusan bersikap menentang Olivia. Papa ini gimana sih? Papa sendiri kan lihat bagaimana sikap Olivia yang terus menyudutkan Rachel. Papa terlalu memanjakan Olivia sehingga Olivia bersikap semaunya. Apa layak sebagai seorang sepupu Rachel diperlakukan seperti itu oleh Olivia? Rintih Tante Ita yang membela posisi Rachel. Terus apa layak sebagai suamiku Aldo begitu perhatian dan peduli terhadap Rachel? Sampai-sampai air mata yang jatuh saja harus diusap oleh jempol Aldo. Jika memang tidak ada apa-apa, kenapa Ada tidak memberikan tisu saja untuk Rachel? Biarkan Rachel menyeka air matanya sendiri. Hitung-hitung belajar bersikap dewasa. Tutur Olivia memberitahukan alasan mengapa dirinya keberatan dengan kedekatan suami dan sepupunya. Kamu, Tante Ita benar-benar kesal atau sikap Olivia yang kali ini bersikap begitu cerdas dan teliti atas apa yang terjadi di antara Aldo dan Rachel. Tante berhentilah meninggikan suara di rumah ini. Telingaku penuh dengan suara bising Tante yang selalu meninggikan nada suara padahal kami tidak budek. Dengan lantang Olivia membalas nada suara tinggi mama sambungnya itu. Tentu saja membuat semua orang terkejut, apalagi saat ini Olivia pun beranjak dari tempat duduknya. Papa, keadaan di rumah ini sudah tidak nyaman untuk aku dan Tante Ita. Aku yakin Papa sayang sama Tante Ita karena dia adalah teman hidup Papa. Tetapi aku juga yakin Papa tidak mungkin membuang aku karena aku adalah darah daging Papa. Aku juga paham diamnya Papa bukan karena tidak sayang aku ataupun Tante Ita. Diamnya Papa karena Papa sayang kami berdua dan tidak ingin menambah kebisingan yang ada. Tutur Olivia diiringi anggukan kepala dari Tuan Okan yang sedikit heran dengan sikap Olivia yang begitu tegas. Maka dari itu aku meminta, tolong belikan aku dan Ada rumah. Agar kami bisa hidup berdua saja. Bertiga dengan putri kami. Agar kami tidak terus-terusan bertengkar. Agar aku gak perlu melihat kedekatan suamiku dengan sepupuku. Olivia meminta rumah dengan tegas. Apa-apaan kamu Olivia? Bukankah kita sudah sepakat bahwa kamu akan tinggal di sini demi kebaikan kamu? Oki menyukai rumah ini, begitu juga dengan Aldo. Seharusnya kamu. Aku gak suka rumah ini karena bising. Tanpa selalu meninggikan nada suara dan menyahut apapun yang aku ucapkan.
Kita seperti musuh yang setiap hari hampir selalu saja berperang dingin dengan kata-kata. Aku lelah. Aku butuh tempat yang nyaman dan adem. Betul kan, sayang? Di akhir kalimat Olivia menoleh ke arah Aldo yang saat ini tengah mencuri-curi pandang dengan Rachel. Iya. Aldo menjawab dengan gelagapan. Tak menyangka bahwa istrinya benar-benar berbuat sejauh ini. Tuan akan menghembuskan nafas panjang. Papa setujukan dengan ide aku? Kalau tentang Oki, juga menurut kalian aku nggak bisa merawat anak dengan baik. Beri saja tambahan pengasuh untuk Oki. Supaya, meskipun papa kamu kaya raya, nggak baik kamu menghambur-hamburkan uang, Olivia. Apalagi keseharian kamu cuma rebahan dan rebahan. Kamu pikir uang bisa dicari dengan mudah seperti daun? Bekas kecelakaan kamu saja membutuhkan uang yang cukup besar. Memperbaiki mobil kamu yang lebih dari ratusan juta. Mengganti motor siapa itu? Si Fauzi? Belum lagi biaya perawatan orang yang kamu tabrak yang bernama Lula itu. Sembur Tante Ita memprotes Olivia yang ingin dibelikan rumah. Sayang, apa yang diucapkan oleh mama kamu itu benar. Aldo meraih jari jemari Olivia dengan lembut. Pria itu berniat untuk meluluhkan hati istrinya yang saat ini terlihat lebih agresif tindakannya. Emang kamu gak risih? Hampir setiap hari dan hampir setiap waktu aku sama Tante Ita selalu saja memiliki salah paham. Kamu itu seperti kutub utara dan selatan. Terlalu jauh untuk disatukan. Olivia memberikan alasan yang mudah dimengerti. Terus mau kamu apa, Olivia? Bukankah kamu sendiri yang selalu bersikap semau kamu? Bukankah? Aku ingin pindah dari rumah ini agar tidak ada orang yang keberatan dengan sikap semauku. Sahut Olivia dengan tegas, memotong ucapan mama sambungnya itu. Tapi, aku yakin pasti Tante capekkan dengan perang di antara kita yang gak ada henti-hentinya. Maka dari itu, izinkan aku dan suami aku tinggal di rumah yang berbeda dengan kalian. Pinta Olivia meyakinkan. Ya sudahlah, terserah kamu saja. Tandas wanita itu mendengus kasar tak ingin pembicaraan dirinya dan Olivia semakin memanas. Oke, terima kasih karena sudah menghargai keinginanku. Tutur Olivia. Jadi kapan kamu akan berangkat? Tanya Tuan Okan membahas topik lain untuk membuat keadaan kembali mereda. Mungkin siang ini, iya kan sayang? Tanya Olivia sambil menoleh ke arah pria itu pun mengangguk ragu. Aku juga ingin ketemu nenek. Boleh aku ikut kan? Bukan kamu saja yang kangen sama nenek. Rachel masih ngotot dengan keinginannya. Olivia mendelik sebal. Aku akan ketemu dua nenek. Nenek pihak mamaku dan pihak papaku. Untuk pihak papaku sepertinya kamu gak ada ikatan apa-apa sama mereka, mana mungkin kamu kangen. Tolak Olivia halus. Siapa bilang aku gak kangen? Kan aku sudah bilang kalau saat kece dulu kita sering bermain bersama ke rumah nenek kamu dan rumah nenek aku. Dan mereka memperlakukan aku dengan baik. Jadi, saat kamu bertemu mereka ini juga kesempatan untuk aku bertemu dengan mereka. Rachel bersikeras ingin membututi Olivia. Olivia sayang, mohon izinkan Rachel untuk ikut bersama kalian. Selain karena kalian memiliki satu nenek yang sama, saya juga bisa menjaga kamu dan Oki. Kali ini Tuan Okan pun akhirnya angkat suara. Olivia membuang nafas panjang. Sepertinya percuma dirinya melawan keinginan Rachel. Tak ada hal yang dapat bisa lakukan kecuali menerima. Hanya saja Olivia tidak akan begitu saja berdiam diri. Tiba-tiba saja ada sebuah ide nyeleneh untuk mengerjai Rachel. Kamu mau ikut kan? Rachel, oke aku terima. Tapi kamu juga harus terima sanksi dari aku. Sanksi kecil yang bisa membuat kamu lemas dan harusnya sedikit langsing. Batin Olivia merencanakan sebuah tindakan kecil. Apa yang direncanakan Olivia untuk Rachel? Bab ke-17. Mari bercerai. Aldo, aku butuh vitamin dan P3K lainnya. Anterin aku ke apotik. Pinta Olivia. Dirinya pun beranjak dari tempat duduk agar bergegas pria itu segera mengabulkan permintaannya. Kalau kamu sibuk untuk mempersiapkan baju-baju kamu, enggak papa aku saja yang ke apotik sama Aldo. Usul Rachel bersemangat. Membuat satu alis Olivia terangkat sebelah. Sungguh keheranan dengan sikap Rachel yang selalu mencari-cari alasan untuk bersamaan dengan Aldo, suaminya.
Aku nggak sibuk kok. Nggak apa-apa, biar aku saja dan Aldo yang berangkat. Atau kamu saja yang mempersiapkan baju-baju punyaku dan Aldo. Olivia menolak usul dari sepupunya itu. Yuk Aldo, ajaknya. Sang suami pun mengangguk meskipun kurang bersemangat. Oh ya udah, kalau gitu, aku ikut saja kalian. Rachel pun sama-sama beranjak dari tempat duduknya. Lagi-lagi Olivia dibuat heran dengan sikap sepupunya itu. Kamu kan bukan kacung aku, ngapain sih buntuti aku terus? Tanya Olivia kesal namun berusaha untuk santai. Olivia, kenapa kamu kasar gitu sih ngomongnya sama Rachel? Rachel ikutin kamu kemanapun kamu berada, karena dia takut terjadi sesuatu sama kamu. Terakhir kalinya kamu nyupir sendiri, kamu kecelakaan dan kali ini ada Aldo yang menjaga aku. Tante Ita nggak perlu takut terjadi sesuatu sama aku. Anyway, terima kasih sudah begitu perhatian sama aku. Sindir Olivia yang sengaja memotong ucapan tantenya tersebut. Sebenarnya, aku mau beli sesuatu juga ke apotik. Sekalian ikut nggak apa-apa, kan? Sahut Rachel mencari-cari alasan. Ikut saja, nggak apa-apa. Lagi pula mobilnya juga lebar. Aldo menyambut keinginan Rachel, membuat wanita itu pun tersenyum lebar. Yakin bahwa kali ini Rachel akan kembali menang simpati dan suara yang mendukung keinginannya, Olivia enggan membahas sikap Rachel tersebut. Aku pergi, Pak. Olivia pamit kepada sang papa diiringi anggukan kepala oleh pria itu. Ketiganya pun berjalan beriringan. Dengan sengaja Olivia pun menggandeng lengan suaminya yang membuat Aldo gelagapan tak enak hati dan tak karuan. Sedangkan Rachel mendelik sebal dan kesal. Mereka bertiga pun menghampiri mobil yang saat ini terparkir di halaman rumah mewah milik Tuan Okan. Dengan setengah tergesa-gesa Rachel pun menghampiri mobil milik Aldo dan membuka pintu mobil yang paling depan. Entah untuk keberapa kalinya, tindakan Rachel kali ini kembali membuat Olivia menyempitkan matanya. Aku sering mabuk mobil. Enggak apa-apa kan, aku duduk di depan, ucapnya sambil membuka pintu tersebut. Seolah meminta izin kepada Olivia yang saat ini tengah melipat kedua tangannya di dada sambil memberikan senyum licik kepada Rachel. Akan tetapi, dengan gerakan pelan Olivia menghalau pintu tersebut dan kembali menutupnya. Bersandar di mobil tersebut sambil menatap Rachel dengan tatapan kosong. Kalau kamu merasa mabuk saat naik mobil, kamu nggak usah naik mobil ini. Kamu juga nggak perlu ikut kami. Silakan istirahat di rumah dengan manis. Pesan Olivia membuat Aldo terdiam kebingungan. Padahal pria itu sudah membuka pintu depan mobilnya. Ada apa lagi sih? Tanya pria itu malas-malasan. Lelah juga melihat sikap kedua wanita yang ada di sampingnya itu berdebat ataupun memperebutkan hal-hal kecil. Ini, Rachel. Katanya dia mabuk naik mobil, makanya aku suruh saja Rachel untuk berdiam diri di rumah. Kalau ada hal yang ingin Rachel beli di apotik, dia bisa titip, kan sama aku? Jelas Olivia sambil menoleh ke arah suaminya. Aku emang mabuk mobil kalau duduknya di belakang. Makanya aku minta duduk di depan. Emang aku salah ya? Tanya Rachel dengan wajah yang sendu membuat Aldo menghembuskan nafas panjang karena merasa iba terhadap wanita. Pria itu pun menoleh ke arah sang istri. Oh Olivia, kamu bisa mengalah untuk Rachel kan? Seperti yang kamu dengar, Rachel. Aldo sayang, kalau kamu tahu Rachel mabuk mobil, kamu suruh saja dia tinggal di rumah. Biar kita saja yang pergi ke apotik. Balas Olivia tanpa sedikit pun merasa bersalah. Wajah Rachel pun ditekuk dengan penolakan demi penolakan yang dilakukan oleh Olivia terhadap dirinya. Padahal dahulu apapun yang Rachel lakukan, pasti selalu disetujui oleh Olivia. Tetapi kini dirinya harus terpaksa mengalah kepada Olivia. Entah apa yang merasuki Olivia, sehingga perubahan yang terjadi pada sepupunya itu benar-benar membuat Rachel dan Tante Ita kewalahan menyikapi sosok Olivia saat ini. Ya udah, jangan bertengkar gara-gara aku dengan Olivia. Aldo, aku nggak apa-apa kok duduk di kursi yang belakang. Asalkan kamu sama Olivia nggak bertengkar, ucap Rachel sambil melangkahkan kakinya menuju pintu mobil bagian belakang. Melakukan sandiwara kecil yang membuat dirinya terlihat lembut dan tulus. Olivia tersenyum sinis dengan sikap Rachel. Ternyata wanita yang ada di hadapannya benar-benar pintar dan lincah dalam bermain kata, sehingga mampu membuat Olivia terlihat seperti menindas Rachel.
Padahal kalau kamu emang benar-benar mabuk mobil, kamu kan bisa tidur di rumah. Kamu ikut kami, terkadang gangguin aku dan Aldo. Loh, soalnya kami kan pengen berduaan saja. Ucap Olivia sengaja memanas-manasi perasaan Rachel. Loh, emang ucapan aku salah ya? Aldo sayang, terkadang aku hanya ingin menghabiskan waktu dua sama kamu. Sambungnya. Olivia, kamu ngomong apaan sih? Kau tegur Aldo yang tidak terima Olivia seolah sengaja membuat perasaan Rachel terbakar cemburu. Sekali lagi kamu meninggikan nada suara kamu. Di hadapan aku ingin hubungan di antara kita berakhir Aldo. Tegas Olivia membuat Aldo dan Rachel tercengang. Kamu ngancam aku? SWOT Aldo bertanya. Biasanya, jika Aldo lebih duluan SWOT, Olivia tidak akan marah atau menerima apapun sikap dari Aldo. Ngancam? Aku ngancam kamu? Gak lah, ini bukan sebuah ancaman, Aldo. Tapi ini sebagai peringatan. Aku bosan menjalani pernikahan yang selalu saja ada orang ketiga di antara kita. Atau mungkin orang keempat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga kita. Tutur Olivia dengan tenang membuat Aldo kehabisan kata. Olivia, pria itu benar-benar tidak memahami sosok istri yang saat ini tampil di hadapannya. Meski tidak ada kata, aku bisa membaca bahasa tubuh kalian bahwa di antara kalian memang ada sebuah hubungan istimewa. Seorang Olivia yang terlalu mencintai Aldo nyatanya tak mampu melihat bahwa suaminya telah mengkhianati dirinya. Kebaikan Olivia untuk sepupunya pun nyatanya berbuah pengkhianatan yang seharusnya sama sekali tak layak didapatkan oleh Olivia. Maafkan aku Olivia. Jika pada akhirnya aku harus menceraikan Aldo jika seandainya benar-benar pria yang kau cintai ini terbukti berselingkuh. Batin Lulu bermonolog. Jodoh gak ada yang tahu, Aldo. Barangkali saja jika seandainya kita bercerai, kamu dan Rahel bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan. Itu pasti akan lebih menenangkan daripada hanya sebuah kode-kodean. Sambungnya santai. Berhasil membuat Aldo dan Rachel sama-sama terdiam beberapa saat tidak mengerti arah mana pembicaraan dari Olivia. Aku gak ngerti apa maksud ucapan kamu, ucap Aldo sambil membuang muka. Maksud aku adalah, mari kita bercerai jika kamu merasa bahwa di antara hubungan kita sudah tidak lagi harmonis. Pinta Olivia dengan tegas. Berhasil membuat Rachel dan Aldo terperangah. Bab ke-18. Obat untuk Rachel. Bab ke-18. Obat untuk Rachel. Aldo terperanjat kaget dengan ajakan dari istrinya tersebut. Mengapa istrinya berubah menjadi sosok yang sangat berani dan seolah tidak membutuhkan kehadiran suaminya? Padahal selama ini, betapa Olivia sangat bergantung dan bersikap manja terhadap sang suami. Ah, sayang jangan bercanda seperti itu dong. Enggak lucu, tegurnya. Hanya dalam beberapa saat pria itu memperlihatkan sikap yang lembut terhadap Olivia. Olivia pun berkacak pinggang di hadapan Aldo, memberikan sikap yang keras. Tak ingin bersikap lunak. Siapa bilang aku bercanda, ha? Aku muak melihat kedekatan kamu sama Rachel. Kacaunya begitu lantang dan berani membuat Rachel dan Aldo mati kutu. Loh kok gitu? Kamu kan tahu sendiri kalau antara aku dan Rachel itu gak ada apa-apa. Bahkan kamu sendiri yang bilang kalau Rachel itu hidupnya menyedihkan dan sebagai sepupunya adalah hal yang wajar jika seandainya kamu memberikan perhatian lebih kepada Rachel. Bermulut manis Aldo menerangkan mengapa dirinya dekat dan akrab dengan Rachel. Oh iya, Olivia menoleh ke arah Rachel yang saat ini tengah meremas jari jemarinya. Membuang wajahnya ke arah lain karena benci dengan sikap Aldo yang terus-terusan membujuk Olivia. Tepatnya cemburu. Baiklah kalau itu alasannya. Karena sekarang Rachel sudah dewasa dan sudah bisa merawat dirinya sendiri. Sepertinya mulai saat ini, kita tidak harus memperlakukan rakyat seperti anak kecil ataupun memperlakukan Rahel seperti sang putri. Mulai saat ini, mari kita buat Rachel dewasa dan mandiri. Gimana? Kamu setuju, kan? Olivia sengaja menegaskan sebuah sikap yang mesti diambil oleh Aldo. Pria itu mengangguk pelan meskipun berat kepalanya untuk tunduk kepada perintah dari istrinya tersebut. Akan tetapi saat Aldo mendengar sendiri mengenai sebuah perceraian,
Tentu saja Ada tidak ingin begitu saja bercerai dari Olivia yang selama ini menjadi aset dompetnya. Ya sudah mulai saat ini, biarkan aku yang menentukan apapun yang aku lakukan. Dan kamu Rachel. Olivia menggantung ucapannya dan menoleh ke arah lahir dengan tatapan penuh kebencian. Sebenarnya, beberapa waktu lalu Olivia sempat melihat Aldo yang saat itu tengah saling mengecup satu sama lain di taman belakang dengan Rachel. Melihat hal itu tentu saja dirinya teramat jijik kepada sang suami yang ternyata hubungan antara Aldo dan Rachel bukan sekedar kode-kodean mata. Olivia bahkan curiga bahwasannya keduanya sudah berhubungan lebih jauh dan lebih dalam. Akan tetapi, saat ini bukti itu sudah sulit untuk ditemukan. Entah bagaimana caranya di taman belakang, ternyata tidak ada CCTV. Hal itu sulit menjadikan bukti. Atau mungkin alasan terbesar mengapa mereka berani melakukan adegan mesra di belakang karena di sana tidak ada CCTV. Olivia bersabar, sembari menunggu keputusan atau informasi dari Darius mengenai Tante Ita. Walau bagaimanapun hal yang terbaik dikerjakan adalah tidak multitasking. Olivia harus bersabar dan menyelesaikan satu persatu permasalahan yang ada. Ya sudah, ayo kita ke apotik. Tukas Olivia sambil memasuki mobil milik suaminya. Mereka bertiga pun memasuki mobil milik Aldo beriringan. Sesekali Olivia menikah keringat di dahi Aldo dengan tisu yang tersedia di mobil tersebut. Tindakan tersebut berhasil membuat Aldo menoleh ke arah belakang. Sengaja Olivia membuat Rachel cemburu. Sedangkan Rachel mendeli kesal dan memalingkan wajahnya ke arah lain. Entah kenapa tiba-tiba saja aku pengen nyariin cowok buat Rachel. Celetuk Olivia membuat wajah Aldo terkejut. Begitu juga dengan Rachel. Enggak perlu Olivia. Kamu enggak perlu repot-repot mencarikan aku calon suami ataupun kekasih. Karena aku sudah memiliki tambatan hati dan kekasih hati. Tolak Rachel dengan lembut. Kembali membuang wajahnya ke arah lain dengan tangan yang mengepal kuat. Akibat kesal dengan tindak tanduk dari Olivia. Masa sih kamu udah punya pacar? Kenalin dong sama aku. Kenalin juga sama suami aku. Barangkali saja teman kamu itu butuh kerjaan. Terus Aldo bisa bantuin agar pacar kamu ditempatkan di perusahaan papaku. Sahut Olivia. Gak perlu. Saat ini kekasihku juga sudah ada di zona aman untuk pekerjaannya. Rachel dengan tegas menolak. Oh, oke kalau gitu. Tadinya aku pengen pacar kamu itu segera punya uang agar secara tidak langsung mempermudah hubungan kalian berdua untuk menuju jenjang serius ke pernikahan. Aku ingin kamu bahagia, Rachel. Walau bagaimanapun hubungan pernikahan itu bisa membuat bahagia loh. Aku aja sama Aldo selalu dibuat bahagia dan melayang-layang. Tutur Olivia memanas-manasi kembali Rachel. Padahal, sedari pulang kejadian kecelakaan dari rumah sakit pun, keduanya sama sekali tidak ada kontak fisik. Terlebih Aldo pun sudah dilayani dengan baik oleh Rachel di belakang Olivia. Secara lahiriah, tentu saja pria itu sudah merasa kenyang dengan kebutuhan nalurinya sebagai laki-laki. Jangan ikut campur urusan Rachel. Walau bagaimanapun, pernikahan dengan perjodohan itu kurang berhasil. Cinta itu datang dari hati yang terdalam. Sedangkan perjodohan biasanya sangat sulit mendatangkan cinta karena terlalu dipaksakan. Tutur Aldo dengan bijak. Olivia membuka mulutnya dengan lebar. Lalu detik selanjutnya dirinya pun menutup mulutnya sendiri. Tidak menyangka bahwa sosok Aldo yang sedikit menyebalkan itu nyatanya mampu memiliki kata mutiara mengenai perihal cinta. Ada begitu bijak mengenai cinta. Olivia berpikir dan menebak-nebak apakah mungkin dahulu Olivia asli dan Aldo menjalin hubungan karena dijodohkan. Mobil terparkir setelah 20 menit lebih Aldo mengendarai kendaraannya. Mau tunggu di sini apa ikut ke dalam? Sambil melepaskan sabuk pengaman, Aldo menoleh ke arah belakang. Pria itu tahu saat ini Rachel masih marah akibat sikap Olivia terhadap dirinya. Aku di sini saja, sahut Rachel. Yuk, aku juga di sini saja. Pria itu paham bahwa saat ini Rachel ingin merajuk. Oke, balas Olivia sambil mengeluarkan satu kakinya dan keluar dari mobil itu. Dengan perlahan Olivia pun melangkahkan kakinya menuju ke apotik. Untuk mengetahui keadaan di dalam mobil, Olivia pun mengambil HP-nya dan menghidupkan fitur kamera selfie. Praktis, meskipun tanpa menoleh ke arah belakang Olivia dapat melihat saat ini Aldo dan Rachel tengah berdebat ringan. Betapa gembira Olivia melihat Aldo dan Rachel bertengkar terus-terusan. Ternyata
ternyata tak sia-sia dirinya berjuang untuk membuat perasaan Rachel panas dan cemburu. Saya cari vitamin yang berkualitas baik dan aman untuk lambung. Juga, Olivia terdiam menimbang-nimbang sesuatu yang ia beli selanjutnya. Sedangkan seorang wanita muda yang saat ini tengah melayani pembelian Olivia mengerutkan keningnya menunggu ucapan Olivia selanjutnya. Saya ingin membeli obat pencahar. Beberapa hari tidak, Mbak. Lanjut Olivia meskipun sedikit ragu. Rachel, besok adalah acara aku untuk menemui nenek. Aku yakin kamu gak akan tinggal diam saat aku menyelidiki ataupun bertanya-tanya tentang nenek-nenekku. Maka dari itu, hal yang bisa aku lakukan saat ini adalah membuat kamu berdiam diri di rumah. Meskipun dengan cara mengikat kamu bersama toilet. Maafin aku, Rachel. Salah sendiri kenapa selalu menguntit aku. Olivia membelah kejahilan dirinya terhadap Rachel. Akankah rencana Olivia membuat Rachel terikat pada kamar mandi berhasil? Bab ke-19. Perbuatan Olivia. Usai membeli vitamin dari apotik, Olivia pun bergegas memasuki mobil sang suami tanpa kata ataupun ekspresi. Hening cukup lama di antara mereka bertiga. Sejak keluar dari rumah sakit, aku merasa kalau kamu itu agresif banget. Ucap Aldo berusaha untuk mencairkan suasana yang terasa kaku dirasakan olehnya. Entahlah, mungkin terlalu banyak kekecewaan yang aku telan dalam hidup ini. Balas Olivia membuat Aldo tercekat tenggorokannya. Tak menyangka bahwa istrinya dapat melontarkan sebuah kata sindiran yang kuat. Ia tersenyum gelagapan. Maksudnya, tanya pria itu dengan perasaan sungguh tak enak. Aku enggak punya maksud apa-apa. Balas Olivia santai. Sayang, kamu kenapa sih? Kalau ada masalah coba kamu cerita sama aku. Aldo bersikap seolah dirinya peduli terhadap Olivia. Ada banyak masalah, Aldo. Banyak banget malah. Sampai-sampai aku sendiri juga bingung. Entah harus gimana dan dari mana aku mulai membenahi masalah tersebut. Olivia berucap bijak, membuat Aldo menoleh ke arah kaca spion depan yang mengarah pada posisi Rachel. Aldo menautkan kedua alisnya seolah bertanya kepada Rachel. Sedangkan Rachel menggeleng pelan karena dirinya pun tidak memahami ataupun tidak mengerti mengapa Olivia berucap demikian. So misterius. Kalau gitu, coba kamu cerita sama aku satu persatu apa yang saat ini membebani perasaan kamu. Aldo membujuk Olivia. Pria itu sudah merasakan bahwa istrinya sudah begitu banyak berubah. Barangkali ada sesuatu yang tidak ketahui olehnya. Aku pernah bermimpi kalau kamu. Olivia menjeda ucapannya, membuat pria itu menoleh ke arah Olivia sebentar. Sedangkan kedua tangannya masih tetap memegang setir dengan kecepatan rata-rata. Aku pernah bermimpi kalau kamu selingkuh dari aku. Celetuk Olivia hingga membuat Aldo refleks menginjak rem mobilnya. Rachel pun terlihat ketakutan menatap Olivia dari arah belakang. Kamu ngomong apa sih sayang? Mimpi kamu kok aneh banget ya? Ujar Aldo dengan perasaan gelagapan karena ucapan yang dilontarkan Olivia benar-benar di luar dugaan. Aku kan cuma bilang mimpi. Terkadang apa yang kita impikan itu bukan kita yang atur. Lagi pula, itu hanya mimpi. Bukan nyata, kan? Aldo, tanya Olivia menyindir keras membuat pria itu menganggukkan kepalanya cepat-cepat. Kamu terlalu banyak mikir sayang. Kedepannya kamu harus menjaga emosi dan pikiran agar kamu tidak membawa dunia nyata ke alam mimpi. Pesan Aldo bersikap seolah-olah dirinya benar-benar peduli terhadap Olivia. Jika itu benar-benar nyata, kira-kira apa ya yang akan terjadi dengan hidup aku? Kalau seandainya kamu benar-benar selingkuh? Olivia melontarkan sebuah pertanyaan yang tak terduga membuat sport jantung sang suami dan sepupunya. Ah, kamu tuh ngomong apaan sih? Omongan kamu tuh ngawur. Sayang. Aldo berusaha melerai ungkapan hati Olivia. Kalau sampai kamu selingkuh dari aku, mungkin aku akan membunuh wanita itu dan membuat kamu bangkrut dan menyesal seumur hidup. Tegas Olivia membuat Aldo kembali menginjak rem dan wajah Rachel benar-benar pucat pasi, tidak menyangka bahwa Olivia mengatakan sebuah pernyataan yang diikuti pernyataan yang di luar dugaan. Membunuh selingkuhan Aldo. Apakah seseram itu rasa cemburu seorang wanita? Ah sudahlah. Lebih baik kamu fokus pada nyetir dan perjalanan kita. Ini sudah kedua kalinya kamu membuat perjalanan kita tersendat. Tukas Olivia menutup pembicaraan yang ada lalu memalingkan wajahnya ke arah lain.
Dalam diam Olivia menggulung senyum di bibir, karena merasa bahagia telah mengerjai Rachel dan Aldo. Benar-benar menyenangkan menyindir mereka. Dalam hatinya bersolak gembira. Perjalanan mereka pun kembali sampai di rumah kediaman papanya Olivia. Wanita itu pun bergegas keluar dari mobilnya dan mengeluarkan HP-nya dan membuka fitur kamera. Ada sedikit keheranan ketika melihat Olivia yang saat ini tengah merapikan dandanannya untuk berselfie ria. "Ayo berfoto sama aku," ajak Olivia sambil menggandeng Aldo. Merasa keadaan tidak nyaman, pria itu pun pasrah pada ajakan sang istri. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa hatinya saat ini merasa bersalah terhadap Rachel. Merasa jadi kambing congek, Rachel pun melangkahkan kakinya memasuki kediaman papanya Olivia. Akhir-akhir ini sepupunya itu membuat keadaan Rachel benar-benar campur baur dengan rasa kesal dan emosi. Makan malam pun tiba. Seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah itu saat ini telah menikmati hidangan makan malam. Berulang kali Olivia menyuapi Oki, balita kecil yang mungil. Rachel menatap Tante Ita dengan kedua alis yang diangkat. Tante Ita pun berdehem. "Apa benar kalau kamu benar-benar akan berangkat besok pagi ke rumah nenek?" tanya wanita itu. "Iya," jawab Olivia irit. "Untuk apa?" tanya Tante Ita keheranan. "Untuk minta uang dan warisan. Barangkali dikasih," seloroh Olivia sambil tersenyum memasang wajah merasa tak bersalah. Jawaban yang pasti juga menyindir perasaan tantenya tersebut. "Jangan lancang seperti itu, Olivia. Kalau orang tua bertanya, ada baiknya kamu menjawab." Tante Ita protes dengan nada suara yang kembali meninggi. Olivia kini paham mengapa Olivia asli sangat menakut karena ternyata Tante Ita begitu mendominasi dalam hal apapun. Terlebih lagi sang papa juga terkadang hanya lebih banyak menyimak dan selalu beranggapan bahwa sikap Tante Ita memang. Semua orang hanya perlu memahami sikap tantenya itu. Pertanyaan tante itu konyol. Masa aku main ke rumah nenekku sendiri ditanyai untuk apa alasannya? Apakah ketika Rachel menemui neneknya, tante juga bertanya dengan pertanyaan yang sama? Olivia membalikan pertanyaan. Tante Ita tertawa sinis. "Memang apa salahnya jika tante bertanya sama kamu? Bukankah hal yang wajar jika seandainya tante tahu aktivitas kamu di luar sana? Walau bagaimanapun juga, saat kamu ada masalah, tentu saja tante juga ikut terlibat sama papa kamu. Ingat baik-baik Olivia, walau bagaimanapun juga tante ini adalah wali kamu. Tolong hargai tante." Kali ini Tante Ita memperlihatkan kekesalan terhadap Olivia setelah menurut dirinya beberapa waktu belakangan harus menahan amarah akibat sikap Olivia yang dianggap membangkang. "Meskipun Tante Ita menikah dengan papa, di mataku dia tidak akan mengganti sosok mamaku. Dia bagiku hanya sebatas bibi." Lulu pernah membaca buku diary milik Olivia sekilas. "Bagi aku, Tante hanyalah sekedar bibi. Bagi aku, Mama tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun." Sanggah Olivia tidak menerima pengakuan tantenya mengenai posisinya yang saat ini sudah menjadi istrinya Tuan Okan. Lagi-lagi Tante Ita pun tersenyum sinis. "Terserah kamu saja. Kenyataannya adalah papa kamu dan tante sudah menikah. Kamu terima atau tidak posisi tante di rumah ini adalah nyonya." Imbu Tante Ita dengan percaya diri menegaskan posisinya. "Tolong berhentilah bertengkar." Lirih Tuan Okan meminta agar makan malam mereka tenang. Kini Olivia memahami mengapa Olivia asli selalu banyak mengalah karena tidak ingin ada pertengkaran dan perdebatan yang terjadi di antara dirinya dan keluarga kecil itu. Hanya saja, beberapa orang terkadang tak mampu menghargai arti sebuah perjuangan dan pengorbanan orang lain. Ada banyak pengorbanan dan perjuangan yang hanya berbalas sikap semena-mena. Ada banyak jenis manusia yang tak mampu menghargai arti perjuangan orang lain. Olivia baik hati. Akan tetapi perjuangan dan kebaikan Olivia nyatanya hanya mengundang sikap semena-mena dari suami dan mama sambungnya. "Baik Pak," jawab Olivia simpel. Detik berikutnya Olivia pun kembali selfie dengan aktivitas malam, lalu mengunggah aktivitas tersebut ke dalam sosial media Instagram. "Keluarga bahagia. Terima kasih wahai para keluargaku." Olivia menyematkan sebuah caption sindiran. Tanpa sengaja, tangannya menggulir sebuah foto selfie tadi ketika dirinya menggandeng sang suami. Lagi-lagi Olivia pun mengupload foto tersebut ke sosial medianya. Senyuman licik timbul di bibirnya.
Saya pasti bakal terbakar dengan foto ini. Terbakar meski tanpa api, gumamnya dalam hati. Suami yang baik dan perhatian. Bahkan saat aku meminta untuk diantarkan ke apotik pun, dengan senang hati dirinya menerima. Terima kasih sayangku. Kembali Olivia menyematkan sebuah caption yang bertolak belakang dengan apa yang terjadi di dunia nyata sebenarnya. Usai mengunggah foto-foto kamuflasenya, Olivia pun kembali melanjutkan aktivitas makan malamnya. Olivia menghembuskan nafas panjang memikirkan sebuah ide bagaimana caranya agar semua orang yang ada di situ untuk sesaat pergi dahulu dari meja, agar Olivia dapat secepatnya mengerjakan rencana dirinya. Derais, tolong telepon mama sambungku, setelah itu papaku. Pinta Olivia dari pesan singkat yang sengaja ia kirimkan untuk temannya itu. Hanya dalam beberapa detik centang dua biru pun sudah terlihat. Lalu detik berikutnya benar saja, Tante Ita dan papanya sama-sama saling bersahutan mendapatkan panggilan telepon membuat Olivia geleng-geleng kepala atas sikap Derais yang begitu gerak cepat. Tante Ita dan Tuan Okan pun menjauhi meja makan dengan bahasa isyarat menganggukkan kepalanya dan salah satu jari telunjuknya mengarah kepada HP. Rachel, tolong ambilkan minum di dapur, minta Olivia. Awalnya Rachel merasa ragu dengan permintaan Olivia. Akan tetapi akhir-akhir ini Olivia seperti terlihat bagaikan monster yang membuat keadaan keruh. Padahal dahulu mana mungkin Olivia bisa bersikap berani begitu terhadap Rachel. Apalagi menyuruhnya untuk mengambilkan minuman di dapur. Sungguh Olivia yang menyebalkan. Iya, sahut Rachel sambil bergegas menuju dapur untuk mengambilkan minuman yang dipinta oleh Olivia. Aldo sayang, tolong ambilkan vitamin aku yang ada di kamar kita, minta Olivia kepada sang suami membuat pria itu membelalakan matanya. Hampir tak percaya dengan sikap Olivia yang begitu berani menyuruh dirinya. Akan tetapi, sama seperti halnya Rachel, Aldo pun tak mampu menolak keinginan Olivia yang akhir-akhir ini terlihat seperti mak lampir. Oke, jawab Aldo pasrah pada permintaan Olivia. Bergegas pria itu pun meninggalkan meja makan yang saat ini hanya ada Olivia yang tersenyum menyeringai. Detik berikutnya Olivia pun membubuhkan sebuah bubuk obat ke dalam minuman dan makanan milik Rachel. Maafkan perbuatan aku. Ya Rachel, aku yakin banget kalau kamu akan terus mengikuti aku dan Aldo kemanapun aku dan Aldo pergi. Saat malam ini kamu terus-terusan ke kamar mandi, seharusnya esok pagi kamu terlihat lemas dan bahkan tidak bisa mengikuti kemanapun kami pergi. Ini bukan aku yang jahat, Rachel. Ini juga kamu sendiri yang salah terlalu memperlihatkan betapa ambigunya hubungan kalian berdua, batin Olivia bergumam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bab ke-20. Bukti perselingkuhan. Setengah jam kemudian, Aldo dan Rachel bertemu secara rahasia. Seperti yang sudah-sudah, ada satu orang pun yang curiga. Ini maksudnya apa coba? Ngupload konten kalian seolah-olah kalian itu benar-benar pasangan suami istri yang sempurna. Protes Rachel yang benar-benar kesal atas postingan Olivia yang membuat dirinya benar-benar bagaikan cacing kepanasan. Keduanya janjian bertemu di halaman belakang yang menurut mereka berdua tempat yang aman dan tidak ada orang. Tanpa melekat ketahui bahwa sebelumnya Olivia telah menyimpan sebuah kamera tersembunyi. Ya mana aku tahu. Aku sendiri juga bingung dengan keadaan Olivia yang benar-benar di luar dugaan. Aku ngerasa dia itu banyak berubah sejak terjadinya kecelakaan. Sanggah Aldo yang akhir-akhir ini benar-benar tertekan dengan keadaan. Apalagi saat Olivia selalu memberikan opsi perceraian, padahal untuk saat ini Aldo belum siap bercerai karena belum memiliki pegangan. Jika seandainya Aldo saat ini sudah menjadi pemegang resmi perusahaan milik papanya Olivia, mungkin dirinya akan bersedia untuk meninggalkan Olivia. Tetapi saat ini posisi Ada masih lemah. Aldo, aku lelah dengan keadaan kita. Aku benci saat dia selalu bermanja-manja dan mesra-mesraan sama kamu. Hati dan otak aku itu benar-benar terbakar. Tolong kamu jaga perasaan aku, pinta Rachel yang berusaha untuk sabar menurut dirinya. Padahal salah dirinya sendiri yang telah menginginkan milik orang lain. Bahkan orang lain tersebut tak lain sepupunya sendiri. Sejak kecil Rachel memang sangat tidak menyukai dan iri terhadap Olivia. Karena hidup Olivia diliputi dengan keberuntungan dalam banyak hal. Entah itu harta, kemapanan hidup, dan wajah yang cukup cantik.
Maka dari itu, Rachel akan selalu berusaha mendekati Olivia agar mampu mengendalikan Olivia dan merebut apapun yang dimiliki oleh Olivia dengan cara yang lembut dan halus. Ternyata hal itu pun berimbas pada rumah tangga Olivia. Di belakang Olivia, Rachel mendekati Aldo. Aku sudah berusaha untuk menjaga perasaan kamu, Rachel. Tapi mau gimana lagi? Olivia akhir-akhir ini benar-benar membuat aku bagaikan di penjara dan di neraka. Kamu lihat sendiri kan bagaimana sikap dia yang terus mengintimidasi kita. Bahkan Tante Ita saja saat ini tidak mampu meluluhkan kerasnya Olivia. Keluh Aldo sambil menjambak kasar rambutnya. Dirinya kehilangan cara menyikapi sang istri yang begitu sulit untuk dikendalikan. Aku muak saat melihat kemesraan di antara kalian. Hari-hari yang aku lewati saat melihat kamu memperlakukan dia dengan baik. Itu bagaikan di sebuah neraka untukku, Aldo. Maka dari itu, aku ingin agar kamu pisah saja secepatnya dengan Olivia. Mungkin lebih baik kamu ceraikan saja Olivia tanpa harus menunggu waktu yang tepat. Usul Rachel. Aldo membelalakan matanya dengan saran yang telah diberikan oleh kekasihnya itu. Menggelengkan kepalanya dengan cepat-cepat. Baginya Olivia adalah aset berharga. What? Cerai? Gak mungkin banget untuk saat ini aku cerai dari Olivia. Kamu tahu sendiri kan, walau bagaimanapun aku bisa kalah dan benar-benar kehilangan banyak hal jika aku bercerai begitu saja dari Olivia. Secara halus pria itu menolak keinginan Rachel. Terus mau sampai kapan kamu akan memperlakukan aku seperti ini? Mau sampai kapan kamu akan membiarkan aku terbakar api cemburu dengan kemesraan kalian itu? Hah? Murka Rachel mengeluarkan isi hatinya. Sayang, kemesraan yang Olivia berikan itu hanya palsu. Bahkan sejak keluar dari rumah sakit, aku belum sekalipun menyentuh Olivia. Karena yang aku inginkan hanya kamu. Aldo menjelaskan. Gak mungkin. Barangkali saja kamu hanya memberikan alasan agar aku gak marah dan merasa tersanjung. Seolah kamu hanya milikku dan untukku. Atau mungkin kamu hanya bersandiwara bahwa hanya akulah satu-satunya yang memiliki kamu. Padahal kenyataannya mungkin saja di belakang aku. Kamu bercumbu mesra dengan Olivia. Rachel tidak begitu saja mempercayai ucapan kekasih gelapnya tersebut. Sayang, harus demi apa aku berjanji sama kamu? Dengan lembut pria itu pun memeluk Rachel. Aku bersumpah bahwa sejak Olivia keluar dari rumah sakit, aku gak pernah nyentuh dia. Aku bersumpah demi nafas aku. Jika aku berbohong, aku bersedia mati. Tekan pria itu sambil mengangkat telapak tangannya ke atas. Rachel menggelengkan kepalanya dengan manja. Enggak, gak boleh sayangku mati. Balasnya manja. Kemudian mereka berdua saling memeluk erat tubuh keduanya. Dari arah lain Olivia menggelengkan kepalanya. Memotret aktivitas yang tak biasa antara Aldo dengan Rachel. Kecurigaan itu kini pada akhirnya benar-benar membuahkan hasil bukti yang konkret. Olivia tersenyum lebar karena pada akhirnya tidak terlalu sulit baginya mendapatkan bukti mengenai perselingkuhan suaminya dengan sepupunya. Usai mengambil beberapa belas jepretan foto, disusun oleh video rekaman kemesraan yang terjadi di antara Aldo dan Rachel di CCTV. Bukti perselingkuhan begitu kuat. Saat ini keduanya tengah saling berpagutan indera pengecut dengan begitu mesra, merajut cinta haram dalam balutan perselingkuhan. Yes, sahut Olivia bergembira ria. Enggak sia-sia aku pura-pura tidur dan membuntuti Aldo. Ternyata keduanya bertemu untuk saling mencurahkan kemesraan keduanya. Pasti capek banget ya Rachel. Capek karena melihat kemesraan palsu yang aku buat-buat. Nikmatilah, kedepannya aku akan membuat Aldo hanya milikmu untuk selamanya. Gumam Olivia berbicara dengan dirinya sendiri. Akan tetapi, detik berikutnya Rachel menghentikan aktivitas kemesraan dirinya dengan sang kekasih pujaan hati. Wanita itu meringis. Ada apa? Tanya Aldo yang keheranan karena Rachel menghentikan kemesraan keduanya. Rachel memegangi perutnya. Udah 2 hari ini aku sembelit. Mungkin ini waktunya aku ke kamar mandi. Kamu tunggu di sini ya sayang. Paling juga hanya belasan menit. Pesan Rachel kepada Aldo. Pria itu pun mengangguk setuju lalu merebahkan tubuhnya pada sebuah kursi yang tersedia di halaman tersebut. Sedangkan Rachel bergegas pergi melangkahkan kakinya meninggalkan sang kekasih hati dalam sedikit kekecewaan. Rachel merasakan dorongan yang kuat di dalam perutnya. Sementara Olivia tertawa ringan, kedua telapak tangannya menutup wajahnya. Pertunjukan dimulai.
ucap Olivia sambil tertawa renyah. Belasan menit telah berlalu, tanpa sepengetahuan Aldo. Rachel mondar-mandir ke kamar mandi. Setelah Rachel menuntaskan hajatnya, ia pun keluar dari kamar mandi. Namun hanya berselang beberapa langkah kakinya, Rachel pun merasakan dorongan yang kembali kuat di dalam perutnya sehingga dirinya kembali ke kamar mandi. Itu sudah terjadi beberapa kali. Rachel bahkan merasa lemas untuk kesekian kalinya harus kembali ke kamar mandi. Sedangkan di tempat lain Aldo tengah menunggu sang kekasih yang sudah hampir menuju 20 menit lebih. Wanita tersebut tak juga datang menghampirinya. Gimana sih Rachel? Katanya dia hanya sebentar. Ini sudah 20 menit lebih. Keluh Aldo berbicara dengan dirinya sendiri, tanpa sedikit pun mengetahui bahwa kekasih hatinya saat ini telah dikerjai oleh istrinya. Sedangkan Olivia begitu gembira ketika Rachel tak juga kembali mendatangi sang kekasih hatinya. Olivia yakin bahwa saat ini Rachel pasti tengah tersiksa karena terus-terusan kembali ke kamar mandi. Ingin sekali Olivia menghampiri Rachel. Akan tetapi akan sangat mencurigakan apabila Olivia begitu tiba-tiba hadir di hadapan Rahel. Ada baiknya Olivia berpura-pura tidak tahu apapun yang terjadi saat ini. Sementara itu, Aldo merasa cemas ketika sang kekasih pujaan hatinya tak juga datang menghampiri, maka dari itu pria itu pun bergegas pergi menuju ke kamar mandi. Betapa terkejutnya Aldo ketika mendapati saat ini Rachel tengah terkapar lemas tak berdaya di depan pintu kamar mandi. "Rachel!" teriak Aldo yang merasa cemas. Benar-benar terkejut ketika melihat keadaan Rachel yang memucat wajahnya akibat kelelahan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Rachel pingsan?